Badan Intelijen Negara mengungkapkan dari pemetaan ada 41 rumah ibadah di lingkungan kantor pemerintahan yang terindikasi terpapar radikalisme. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Wawan Hari Purwanto, juru bicara Kepala BIN, dan Mas Duki Baidowi, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi. Selamat pagi Pak Mas Duki dan juga Pak Wawan. Saya ke Pak Wawan terlebih dahulu nih. Angka-angka yang terungkap ini cukup membuat miris ya Pak Wawan. Dari 100 rumah ibadah di lingkungan pemerintah, 41 diantaranya terpapar radikalisme dan 17 ini termasuk dalam kategori tinggi di mana ada provokasi gitu untuk melakukan tindakan intoleran. Ada juga angka lain di mana 7 perguruan tinggi negeri ini juga terpapar radikalisme dan 39% mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia juga tertarik dengan paham radikal. Belum lagi 63,7% guru agama memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Angkanya sangat bikin deg-degan begitu. Ini kenapa bisa seperti itu? Apakah BIN kecolongan? Ini kan kita terus melakukan upaya-upaya penelitian pada respon publik dan kita berharapkan supaya awareness of publik ini terus menjadi lebih baik sehingga ada dukungan bagaimana publik itu juga mensiasati supaya sikap radikal bisa angkanya terus menurun karena kita akan berhadapan pada situasi di mana pemilu itu suasana mesti carut-marut yang notabene juga ada yang mengemas sedemikian rupa dengan pola-pola itu dan dimanfaatkan. Nah, itulah sebabnya maka kita ingin semuanya hati panas kepala dingin. Kita menyampaikan sesuatu dengan kesejukan dan juga kita dorong supaya mereka lebih berpandangan jauh. Karena apa? Akibat dari radikalisme ini sudah kita alami bersama dalam lebih dari 1 dekade ini. Ternyata memporak-porandakan secara sistemik. Dan itulah sebabnya maka perlu pemahaman secara terus-menerus. Supaya masyarakat ketika berceramah atau menerima ceramah, itu mesti juga bersikap analitis, tidak hanya menelan mentah. Kita ini jago menulis, jago membaca. Tapi analisis kan mesti perlu literasi. Inilah literasi yang perlu kita sampaikan kepada Tadi Anda publik. menyebutkan tahun politik, lalu ada pihak yang sengaja mengemas ini. Ini siapa kira-kira yang akan diuntungkan dengan naiknya isu-isu seperti ini? Ya, artinya kalau dikemas demikian rupa kan terjadi suatu gesekan yang di pembelintiran. Karena rata-rata medsos itu 60% itu hoax. Nah inilah kita perlu literasi publik tadi. Kalau misalnya mereka hoax ini kan mudah sekali disampaikan, gambar aja tuh kemudian dikasih ulasan-ulasan di bawahnya padahal gambar tahun berapa misalnya, itu kan seperti itu. Kemudian banyak di antara saudara kita ini juga ibaratnya langsung ditelan mentah tanpa dikunyah, ibaratnya kan seperti itu. Dan itu perlu ada suatu pemikiran ke depan bahwa sumber-sumber pemberitaan itu harus betul-betul mereka itu melakukan cek, recek, dan cross-check. Dan ini disadari begitu cepatnya pengaruh langsung gadget kepada adik-adik kita maupun saudara kita di rumah. Dan mereka banyak yang share begitu aja ke sekelilingnya. Sehingga menimbulkan suasana kegaduhan-kegaduhan yang kalau di pelintir secara politik di era sekarang, maka menjadi situasi yang mulai pergeseran antara kondisi di Timur Tengah masuk ke kita tanpa filter. Bahkan mereka banyak yang secara letterlux menerjemahkan buku-buku sana yang suasananya perang langsung terjemahkan ke sini tanpa dalam situasi filter. saat ini begitu di sini. Ini bukan data yang baru. Seperti yang diungkapkan 41 dari 100 rumah ibadah yang ada di kalangan pemerintahan aja itu dikeluarkan sekitar bulan Juli. Sekarang sudah November. Nah, sepanjang itu apa yang sudah dilakukan oleh BIN? Kita terus-menerus melakukan dialog. Kita terus-menerus memasuki mereka. Dan yang kita teliti kan tidak hanya agama Islam, tapi seluruhnya. Kita juga masuk ya seluruhnya, dan intinya tetap kita dekati. Isinya kan FKUB itu bersatu di berbagai lini. Kita datang ke semua wilayah di provinsi ini dan datang ke sana bertemu tatap muka menyampaikan sesuatu, dan memang tidak semuanya dipublish karena yang dipublish ini yang biasa dan terbatas, tapi yang rahasia dan sangat rahasia dan tidak, karena memang kita punya undang-undang yang ada yang dikecualikan. Oleh karenanya upaya ini terus-menerus dan
kita lakukan dengan seluruh elemen keagamaan, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, supaya semuanya ini menjaga, karena masalah intoleransi, masalah takfiri, masalah ujaran kebencian, dan itu bisa ke siapapun. Dan ini sampai ke anak-anak, sampai ke anak-anak yang selama ini ujarannya luar biasa, begitu kita teliti, kemudian kita lakukan upaya penangkapan bersama teman-teman kepolisian, ternyata dia banyak yang autis, kemudian ada yang secara fisik tuh nggak gitu, ada kayak orang cacat gitu. Akhirnya kita kan jatuh kasihan, tidak tega. Akhirnya kita panggil orang tuanya, Bapak, Ibu, mohon izin, ini putra putri Ibu, Bapak seperti ini di medsos. Baik. Kita sampaikan hasilnya seperti ini supaya diawasi. Itu gitu, sejumlah tindakan yang sudah dilakukan oleh BIN. Nah, Pak Mas Duki, khusus untuk 41 rumah ibadah ini kan terpapar radikalisme. Tolak ukurnya adalah isi khutbah yang disampaikan di sana begitu. Nah, ini kan dari khotib atau dari ulama begitu kan yang berbicara. Apa yang sudah dilakukan oleh MUI? Saya kira gini ya, ini kan temuan BIN ya. BIN itu adalah lembaga negara yang memang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penyelidikan, melakukan langkah-langkah yang sifatnya antisipatif ya. Ini soal serius, jadi menurut kami dari MUI itu bagaimana sebenarnya tindak lanjut dari temuan BIN ini dibentuk semacam regulasi oleh negara ya. Karena itu adalah masjid-masjid yang terpapar itu banyak di BUMN, maka saya kira negara harus menyerisi ini dalam bentuk regulasi seperti apa. Apakah itu BUMN, atau apakah itu Kementerian Agama, ataupun kementerian yang lain ya, menyerisi soal ini agar ini tidak hanya merupakan temuan yang selama ini juga sudah ditangani oleh pihak BIN ya. Jadi negara saya kira serius soal ini. Kami dari Majelis Ulama Indonesia tentu saja siap untuk lebih jauh ya membantu dan menangani persoalan-persoalan seperti ini. Itu yang pertama, yang paling pokok. Yang kedua sebenarnya kan di dalam kalau kita sebuah masjid ya, manajemen masjid ada orang khutbah. Dalam stakeholder masjid itu sebenarnya kan ada umat sebenarnya kan ya, ada umat. Umat itu sebenarnya mungkin perlu juga kritis terhadap setiap khotib yang melakukan khutbah. Kritis untuk apa? Misalnya begini, satu pokok. Ajaran Islam itu ya, sebenarnya kan ajaran damai. Ajaran damai. Dia membawa konsep-konsep kesejahteraan ya. Membawa konsep kesejahteraan yang kemudian semuanya itu tentu saja karena dia adalah ajaran damai, pasti bisa diukur barometernya kalau sudah mengajak-ngajak untuk membenci orang, kalau sudah mengajak-ngajak untuk misalnya orang dikafirkan dengan mudah, menyudutkan orang lain, itu kan sudah bukan karakter dari atau Islam. Watak dari agama ini, itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu wataknya itu wasati. Makanya disebut dengan kalau di MUI itu Islam wasatiyah atau Islam moderat. Dalam tafsir-tafsir yang reputatif ya, tafsir Al-Quran, yang Islam wasatiyah itu, Islam wasaton itu banyak dihubung-hubungkan dengan keadilan. Keadilan itu artinya apa? Bahwa agama ini tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri. Dia adil, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Lah, garis-garis dan karakter-karakter agama ini cukup jelas gitu kan. Sehingga dengan demikian maka stakeholder di dalam konsep masjid yang namanya umat itu saya kira punya patokan-patokan yang seperti ini. Kami dari Majelis Ulama Indonesia tentu saja akan terus-menerus melakukan pelatihan, akan terus melaksanakan bagaimana agar ulama-ulama muda terus tumbuh dengan karakter Islam yang wasati itu. Bukan bentuk-bentuk pemahaman agama yang tadi seperti digambarkan Pak Wawan. Tapi untuk orang awam bagaimana mendeteksi pada awalnya begitu, ini yang radikal, ini yang aman begitu, karena sama-sama mengutip ayat Al-Quran misalnya. Kita akan diskusikan itu di segmen selanjutnya, termasuk apa yang harus dilakukan jika sudah mengenali bahwa ini adalah yang radikalisme. Pak Wawan, kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi Prime Time akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Wawan di sini dan juga Pak Mas Duki. Ke Pak Wawan terlebih dahulu, tadi sudah
peringatkan bahwa radikalisme ini berbahaya begitu ya, mengancam keutuhan NKRI. Lalu juga BIN sendiri sudah mendeteksi, ada ormas yang juga bisa mendeteksi, BIN juga mengetahui. Tapi sebetulnya apa hambatan untuk memberangus begitu bibit-bibit radikalisme, karena sepertinya kok tidak ada habisnya?